Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Baru ada pertanyaan yang masuk ke saya, yang saya bacakan secara letterlist ya, sebentar. Habis dari kemungkinan dari seminar tadi yang short dari live tadi, pertanyaannya adalah umur saya sudah 34 tahun, apakah ada batasan umur di dunia remote worker? Nah, saya tiba-tiba teringat pada saat saya juga bertanya hal yang mirip, tapi ke mestre salah satu mestre capoeira Zenzala di Brazil. Mestre Gato, ayahnya mestre Pedro Zenzala itu, kita ngomongin capoeira ya, maksudnya capoeira itu adalah bela diri yang saya tekunin, dan saat itu saat menekuni capoeira itu umur saya udah 31 tahun. Kemudian saat itu ada Mestre Gato, sudah sepuh, sudah 60-an tapi masih six pack, keren banget. Dan saya bertanya, pertanyaan sama seperti yang bertanya. Yang itu kalau masnya bertanya, jika saya 34 tahun, apakah ada batasan umur di dunia remote work? Nah, pertanyaan saya adalah, saat itu ke Mestre Gato, Mestre, saya sudah 31 tahun, apakah saya bisa mempelajari capoeira? Oke, jawaban saya dengan jawaban Malaysia akan saya gabungkan. Pertama, jawaban saya adalah, seperti jawaban Mestre, kita yang memulai sesuatu di usia yang lebih tua, itu secara energi jelas tidak bisa disamakan dengan yang masih muda. Itu jelas. Sebenarnya saat dulu saya masih usia awal belasan ya, awal 20-an gitu, saya sering mikir, masa sih orang tua itu badannya nanti melemah atau gimana? Buktinya saya setiap hari kuat-kuat aja. Tapi percayalah teman-teman, saya udah 40. Dan saat saya berumur awal-awal 20, saat saya bertanya seperti itu, saya nggak percaya bahwa orang itu bisa menua dan tubuh bisa berubah. Ternyata iya. Sekarang dengkul saya itu kalau dipakai nekuk sedikit, itu udah mulai cenut-cenut. Dan kalau saya nggak supply dengan kolang-kaling tiap hari, itu akan kerasa banget. Jadi pertama, untuk usia yang sudah tua, lebih tua dari teman-teman yang mulai dari 20-an, memang kita kalah dalam hal fisik. Kita kalah dalam hal fisik, itu jelas. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mestre Gato juga, dan juga yang akan saya sampaikan sekarang, kita punya dua keunggulan yang berbeda dari mereka yang masih muda. Pertama, kita lebih bijak. Kita lebih punya pemikiran yang lebih bijak, dan kita juga lebih bertanggung jawab. Itu jelas. 3 hal berarti ya. 2 hal. Lebih bijak dan lebih bertanggung jawab. Teman-teman yang muda misalnya, dia mungkin semangat, dan juga punya fisik yang kuat. Tapi dalam hal kebijakan dan ketanggung-jawaban, mereka nggak akan sebijak dan sebertanggung jawab orang yang sudah mengenyam usia lebih jauh daripada yang lainnya. Ini perkara yang penting. Misalnya, saat saya katakan kalau kamu upgrade skill, minimal kamu harus 2 jam per hari, kemungkinan orang yang muda cuma sekedar semangat-semangat di awal loh ya. Tapi begitu sudah lewat masa semangatnya, hilang. Kenapa? Karena kebijakannya tidak mendorong dia untuk melakukan itu. Saya akan mencoba nih, ada teman yang masih muda, sudah siap push, kelihatan hasilnya. Siapa yang ngecek berapa lama kalian bisa bertahan untuk konsisten upgrade skill? Beda dengan yang sudah tua, yang sudah berumur, itu dia akan punya lebih tanggung jawab, sehingga saat dia berpikir untuk upgrade skill, itu dengan kematangan, tidak sekedar lewat hormon ya, tidak lewat dorongan hormon estrogen atau hormon lainnya yang ngebuat dia melakukan sesuatu, tapi melakukannya lewat keputusan yang bijak. Nah, karena lewat keputusan yang bijak, saat dia melakukan upgrade skill secara berkala yang merupakan syarat untuk menembus remote work, maka kebijakannya akan membuat dia bertanggung jawab dan tidak akan berhenti sampai goal dari remote work-nya tercapai. Oke. Nah, dalam hal konteks ini berarti usia muda dan usia tua dalam hal upgrade skill punya plus minus masing-masing. Dan yang sudah tua, don't worry. Saya juga udah 40, tapi sekarang saya sedang mempelajari teknologi yang baru dan itu menyenangkan banget. Dan seru-seru banget. Nah, cuma kekurangannya gini. Yang masih muda itu kemungkinan usianya usia mahasiswa ya.
Ini nanti saya sampaikan ke Mas Raha deh, Mas Raha dan Mas Rifai dari UIN. Kalian masih muda nih. Aku sampaikan 2 orang ini aja. Kalian masih muda, dibiayai kuliah, dibayarin, nggak perlu mikir angsuran, asuransi, BPJS, uang listrik, uang kos-kosan, tenang aja, semua dibayarin sama orang tua. Oke? Jadi kamu tinggal apa? Kamu nggak punya tanggung jawab lain kecuali satu aja, belajar. Nah, akibatnya kalau kamu sudah punya, di usia itu kamu punya kebijakan dan konsistensi, serta tanggung jawab untuk belajar, hasilmu akan bagus banget karena kamu nggak perlu mikir yang lain. Nah, permasalahan yang orang yang sudah berumur 30-an atau 40-an, dia pasti punya tanggung jawab kecuali dia menjomblo sampai seusia itu. Oke. Nah, kalau dalam konteks ini sudah punya keluarga, maka memang agak ada tantangan yang berat. Pertama, kamu harus tetap memiliki income. Saya asumsikan sudah menikah dan berkeluarga ya. Maka kalau kamu ingin menembus remote work, kamu harus meluangkan waktumu yang sudah dipakai untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan, harus diluangkan minimal 2 jam untuk belajar per hari, nambah upgrade skill. Itu satu. Itu tantangan. Dan itu berat. Saya sudah ada podcast lain tentang orang yang 9 to 5, gimana cara menembus remote work, itu akan bisa dipakai di konteks ini. Nah, namun tentu berarti tantangannya adalah membagi waktu antara kerja dan belajar. Saya rasa cukup itu saja. Bahwasanya untuk kamu yang sudah berusia lebih, untuk menembus remote work, jika kamu punya tanggung jawab keluarga, maka tantanganmu adalah menyisihkan waktu belajar di luar ruang kerjamu. Namun kita punya kebijakan dan punya tanggung jawab pemahaman yang lebih tentang kehidupan sehingga kita bisa lebih bagus dalam mempelajari cara menembus remote work. Yang muda ditanggung orang tua, masih punya fisik yang lebih bagus, tapi biasanya kalian tuh reckless. Reckless itu suka-sukanya aja. Dikasih tahu A, nggak percaya, tabrak aja bis. Setelah 10 tahun, oh iya bener dulu Pak Eko. Iya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Thank you. Satu tambahan lagi, kalau kamu bertanya, kalau usia saya sudah 40-50, kemudian saya apply job di Upwork, itu bermasalah nggak? Sama sekali nggak. 2 hal, ijazah sama usia, jenis kelamin, nggak ada masalah di Upwork. Selama kamu punya skill dan kamu bisa menjaga performa, kamu bisa. Kalau kamu alien sekalipun, tanganmu ada 10 bisa ngetik jari, nggak masalah. Atau kalau kamu bisa pakai telepati, ngetik pakai pikiran, nggak masalah. Asal orang sana ngelihat hasilnya, kan tidak melihat tampangmu. Kalau ternyata kamu sekadar bentuk gelembung udara aja. Thank you.